Apabila ditambah nikmat tapi terasa semakin berkurang, beban tetap semakin banyak, pertanda ada masalah di dalam pengelolaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena kita tidak disiplin ibadah, boleh jadi karena terlalu lalai, boleh jadi karena kurang syukur, boleh jadi juga karena tak sesuai antara pasak dengan tiang. Besar pasak daripada tiang. Masuknya sedikit, keluarnya banyak. Atau boleh jadi berkah hidup atau berkah harta itu tidak ada. Kalau berkah sudah tidak ada, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada manusia, nggak akan ada dampaknya. Penderitaannya tetap jalan, keresahannya tetap banyak, masalahnya tetap tak terkendalikan. Itu akibat dari kehilangan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, puji syukur kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat umur yang tidak terlalu panjang ini membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan akhirat. Kemudian selawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada 5 hal yang harus kita waspadai di dalam kehidupan. Pertama, apabila umur kita bertambah, tapi amal tidak bertambah. Umur itu waktu. Harusnya kalau waktu bertambah, maka masa sampai akan semakin mendekat. Orang biasanya kalau sudah semakin dekat waktu berangkat, pasti dia lebih sibuk berbanding waktu sebelumnya. Kalau kita lihat orang yang akan pergi haji, kapan Bapak pergi haji? Porsi saya tahun 2035. Maka dia santai saja. Tak ada yang dikerjakannya. Dan tak ada juga persiapannya karena masih jauh. Tetapi kalau sudah dikatakannya kapan Bapak berangkat? Tahun ini. Itu sudah mulai dia sibuk. Vaksin sana, vaksin sini. Bolak-balik ke pasar bawah. Membeli kaos kaki. Beli singlet yang ada singlet yang ada kantong, dicari ikat pinggang yang pakai saku. Ada juga bahkan yang menyediakan cabai kering, karena di sana katanya tidak ada cabai kering. Kenapa mereka bisa sesibuk itu? Karena mereka tahu bahwa tak lama lagi mereka akan berangkat. Artinya idealnya dalam hidup ini, semakin dekat masa berangkat, semakin sibuk. Nah, terkait dengan umur kita ini kan tidak ada yang kembali jadi muda. Setiap kali waktu bertambah, bertukar hari, berganti tahun, pasti angka kita juga berubah menjadi lebih banyak. Tapi lebih banyak itu bukan semakin menjauhkan kita dari akhir kehidupan, melainkan semakin mendekatkan kita kepada akhir kehidupan. Nah, idealnya seperti orang yang mau berangkat haji, semakin dia dekat, maka kepada waktu berangkat semakin sibuk. Lalu kalau sekiranya yang terjadi malah sebaliknya, umur bertambah tapi amal biasa-biasa saja. Sholat dari 5 tahun lalu sampai sekarang masih seperti itu juga. Ayat tak tukar-tukar. Kalau tidak inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Paling panjang qul ya ayyuhal kafir. Itu pun pernah tak selesai. Karena tak dapat jalan keluar, berulang-ulang kalimatnya yang sama.
La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Celakanya lagi itu terjadi pas waktu jadi imam dan di belakang itu mertua. Habis muka, mau diletakkan kemana? Tak ada perubahan sama sekali. Ibadah juga sama seperti 10 tahun yang lalu. Kalau disebut bacaan Al-Quran sama seperti 10 tahun yang lalu. Sedekah meningkatlah sedikit. Dari 2.000 ke 3.000. Pernah memang dicoba masukkan 100.000, tapi bukan melalui lubang. Dibuka kunci kotak. Masukkan tangan ke dalam, duit 100.000 ditarik 98. Tinggal di sana, tetap juga 2.000. Gak ada perkembangannya sama sekali. Mestinya setiap orang seperti ini mewaspadai. Apa yang terjadi? Orang kalau dekat-dekat mau berangkat pergi haji, tapi dia santai-santai saja. Orang sibuk mondar-mandir, dia diam. Orang sibuk beli-beli, dia diam. Kapan mau berangkat? Besok. Kok santai? Udahlah. Datang berangkat. Tidak. Kalau begitu jawabannya, pasti semua orang bilang, ini sedang mengalami ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Kita katakan tak normal. Tapi kenapa kita tak berani mengatakan kepada orang yang tak pernah berubah hidupnya, bahwa dia ini tidak normal sebetulnya. Kita katakan dia tetap normal, padahal sebetulnya sedang mengalami masalah besar, tidak ada perubahan, sekalipun waktu semakin lama, semakin banyak, dan semakin dekat kepada kematian. Saya mendoakan semua yang hadir ini panjang usia. Nggak semangat aminnya saya dengar, nggak minat Bapak Ibu. Kalau nggak minat, nggak apa-apa, saya balik saja. Tapi walaupun begitu, sepanjang-panjang usia orang sekarang, nggak ada yang lebih 100 tahun. Sampai 60-70 pun itu sudah bagus. Untuk orang-orang yang lahir di usia di atas tahun 80-an, ini mohon dicatat betul ini, kalimat yang satu ini. Yang lahir di atas tahun 80-an, itu cenderung meninggal di usia 50. 50, 51, 52, dan seterusnya. Coba angkat tangan yang lahir di atas 50, 80-an. Alhamdulillah, tak ada yang berani angkat tangan. Walaupun saya tahu sebetulnya dari wajahnya kelihatan. Artinya semakin dekat, idealnya itu semakin berubah. Ini yang mesti kita waspadai. Karena tidak sedikit orang dalam hidup kita lihat, tak ada perubahan apa-apa. Bahkan kadang-kadang malah semakin tua, semakin menjadi. Ini yang disebut dengan tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi. Dulu masa muda, rokoknya jarum. Ketika sudah tua, rokoknya yang hijau itu apa tuh? Pokoknya itulah lebih kurang. Saya pun tak ingat lagi. Semakin tua semakin menjadi, ini tanda bahaya yang mesti diwaspadai. Yang kedua, perlu kita waspada apabila Allah beri banyak ujian tapi tidak bertambah takut. Kemarin sudah didiagnosa buah pinggangnya berhenti bekerja, tapi tidak tambah takut. Tak lama setelah itu tiba-tiba pingsan. Dibawa ke rumah sakit, kata dokternya buah pinggangnya bukan hanya tidak berhenti bekerja, tetapi malah bertambah menjadi 3. Entah di mana-mana masuknya. Enggak juga mau berubah sama sekali. Ini berbahaya. Karena biasanya sakit itu adalah peringatan awal akan terjadinya sesuatu yang lebih besar daripada sakit itu sendiri. Makanya orang kalau sudah sering sakit, itu tanda dekat-dekat mau meninggal dunia. Termasuk orang yang ngantuk ketika wirid. Itu juga tanda-tanda dekat-dekat meninggal dunia. Ya, bagaimana tidak, mikrofon kuat. Dicari lagi yang spesial ini Ibu Bapak, biar nggak ngambang suaranya.
ngantuk juga. Nah, itu memang tanda-tanda mau meninggal dunia itu. Siapkan sajalah dana sosial kita. Hadirin yang Allah muliakan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji, itu sebenarnya agar kita sadar lebih cepat. Karena memang menjadi bakat manusia ini untuk lalai. Yang melalaikan kita itu kehidupan yang nyaman, duit yang banyak, pangkat yang terus naik tak berhenti-berhenti, kemudian pengikut yang banyak, istri yang cantik lah, istri yang mau banyak juga, ya udah banyak, nampaknya punya bakat jadi orang Bang Riau. Itu yang membuat kita kadang-kadang jadi lalai, hingga kalau sudah lalai jauh dari Allah. Maka untuk mendekatkannya kembali, bagaimana caranya? Allah tegur dengan cara memberikan kadang-kadang ujian. Diberikan penyakit, anak masuk penjara, tiba-tiba istri menyeleweng. Proyek yang sedang berjalan tiba-tiba ambruk, rugi total. Itu yang menyebabkan kadang-kadang manusia akhirnya kembali kepada Allah. Maka ketika ada pembahasan, apa kata Nabi? Tanda Allah suka kepada seorang hamba itu tak selalu diberikannya hajatnya, bukan selalu dikayakannya dirinya. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan, kadang-kadang Allah uji hamba itu. Itu tanda Allah sayang kepadanya. Diujinya agar dia dekat-dekat lagi. Karena kita ini kalau tak diuji sama sekali, jauh kita Bapak Ibu. Coba bayangkan ketika orang berada di dalam kapal terbang apa waktu itu ya, yang pilotnya mati itu. Sudah terbang 15 menit, lalu kemudian balik lagi ke bandara. Ternyata setelah diketahui, orang nanya-nanya semua, kenapa kembali lagi? Rupanya pilotnya meninggal dunia di atas. Untung pramugarinya tidak jujur. Memang kadang-kadang kita membutuhkan orang yang tak jujur. Kalau sempat dia jujur-jujur saja, begitu diketahui, apa? Kenapa balik? Pilot kita diserang jantung, kena serangan jantung dan dia dinyatakan sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati, tanda sabuk pengaman telah pun dihidupkan. Hendaklah berada di tempat duduk dengan tenang. Kita kembali ke landasan karena pilot kita dinyatakan meninggal dunia. Kira-kira kalau seperti itu disebutkan di atas, apa yang terjadi dengan orang dalam kapal terbang? Bukan hanya panik, Pak. Yang azan-azan. Yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dulu bejatnya bukan main, itu tasbihnya nggak jalan sampai 15 menit mendarat. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya dibaca. Begitulah kadang-kadang Allah kalau sayang. Maka jangan artikan ujian Allah itu kebencian. Tidak. Kadang-kadang ujian Allah itu datang karena Allah menyadari kita sedang jauh darinya. Maka diujinya supaya kita lebih mendekat kembali. Nah, bahayanya apabila diuji tapi tidak juga mendekat, ini rambu-rambu yang perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga, bertambah nikmat tapi tidak merasa semakin cukup. Ini idealnya dimasukkan air 300 ml penuh. Ditambah airnya lagi mestinya melimpah. Tapi ada manusia semakin ditambah semakin kurang terasa. Ditambah kurang terasa. Karena bocorannya juga banyak. Baru ditambah sedikit bocorannya lebih besar lagi. Kemarin mobilnya Innova Zenik yang baru keluar. Sekarang kena nambah sedikit, nambah pula lagi. Apa tuh yang lebih besar? Yang lebih mahal, Pak? Ini yang dibeli sekarang aja. Jadi apabila ditambah nikmat tapi terasa semakin berkurang, beban tetap semakin banyak, pertanda ada masalah di dalam pengelolaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena kita tidak disiplin ibadah, boleh jadi karena terlalu lalai, boleh jadi karena kurang syukur, boleh jadi juga karena tak sesuai antara pasak dengan tiang. Besar pasak daripada tiang. Masuknya sedikit, keluarnya banyak. Atau boleh jadi
berkah hidup atau berkah harta itu tidak ada. Kalau berkah sudah tidak ada, sebanyak apapun yang Allah berikan kepada manusia, nggak akan ada dampaknya. Penderitaannya tetap jalan, keresahannya tetap banyak, masalahnya tetap tak terkendalikan. Itu akibat dari kehilangan berkah. Maka kalau gaji kita naik, lalu kemudian tidak bertambah nyaman dan tak bertambah senang, berarti ada apa-apa. Perlu kita waspadai, ceklah satu demi satu. Mungkinkah ibadah yang tak terpelihara? Tengok, ini bukan hanya di tingkat apa ini Bu Bapak, siapa saja akan begini. Bahkan presiden itu pun kalau jauh dari agama, pusing juga tuh. Walaupun gajinya besar. Apa yang terjadi? Mungkin sedekah yang kurang, mungkin sosial kita dengan yang lain kurang. Itu yang mesti dicek dan mesti kita waspadai. Kemudian yang keempat, apabila Allah berikan kepada kita teman baik, tapi kita tidak berubah, itu juga bahaya. Betapa malangnya orang yang diberi oleh Allah, yang diberi lampu, lampu itu hidup, tapi dia tidak merasa terang oleh lampu itu. Justru dia berjalan di dalam kegelapan. Mana fungsi lampu ini? Kalau Allah sayang kepada manusia, diberikannya kepadanya lingkungan yang baik. Istri yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik. Dengan begitu, setidaknya dia mendapat cahaya kebaikan-kebaikan lingkungan ini. Tapi kalau tidak juga mendapatkan bahagian kebaikan lingkungan, berarti ada sesuatu di situ yang terjadi. Apa manfaat lampu bagi orang yang buta? Ada apa? Orang bilang ini cahaya terang, nggak nampak. Karena matanya buta. Maka orang yang diberikan teman yang baik tapi tak berubah, sama seperti orang buta yang diberikan lampu. Terang lampunya 90 watt. Kalau kita tengok, silau mata. Tapi karena matanya buta, didekatkan pun tak nampak. Tetap juga berada di dalam kegelapan. Maka waspadalah ketika Allah memberikan anugerah-anugerah sahabat yang baik, orang yang baik, teman yang baik, rekan yang baik, tetapi kita tetap tidak menjadi baik, itu berbahaya. Berarti ada kebutaan di dalam jiwa kita. Ibu bapak, buta yang paling parah itu bukan buta mata kepala, tetapi buta mata hati. Karena kalau cuma sekedar buta mata kepala, hanya tak nampak jalan, tapi masih bisa berbuat baik. Berapa banyak orang yang buta mata itu hafal Al-Quran, bisa memberikan sesuatu yang baik, menjadi penyanyi, suaranya merdu. Saya ketika saya jadi mengikuti sholat tarawih, one night, one juz waktu itu di PMC, pertama kali. Imamnya dari siang. Allahu Akbar, indah bacaan. Ternyata buta. Artinya buta mata itu belum final, belum buru-buru amat begitu. Masih bisa bermanfaat. Tapi kalau hati yang buta, mau dikemanakan orang yang hati buta ini, itu tetap membawa masalah dalam kehidupan. Letakkan di depan tak bisa, letakkan di belakang tak bisa, diberi nasihat tak bisa, karena hatinya buta. Diberi nasihat, dia lebih pandai dari kita. Diberi dalil, dia mencari dalil. Maka Allah sebutkan orang kafir itu kenapa dia tidak jadi beriman? Bukan karena mata kepalanya buta. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa sebabnya? Khatamallahu 'ala qulub. Allah tutup hati. Dari hati yang buta, mata bisa buta, telinga bisa peka, rasa bisa hilang, perasaan juga tidak ada lagi. Itulah dampak kebutaan hati. Orang yang tidak baik dengan kehidupannya, padahal sudah cukup baik lingkungannya, maka dia dikatakan sebagai orang yang buta mata hati. Dan yang kelima, yang perlu diwaspadai, merasa sepele dengan perbuatan dosa. Setiap waktu menengok Blackpink. Tahu Blackpink? Nampaknya cuma saya yang nengok. Blackpink itu artis Korea Selatan. Ustadz kok tahu? Ya,
Ada yang nyebut begitu. Kainnya pendek-pendek sekali. Itulah yang digemari. Kita tahu bahwa itu tidak baik. Tapi kok nyaman saja menengok. Geser sedikit black pink. Geser sedikit pink black. Hanya beda-beda tipis saja. Tapi orangnya sama. Intinya ketika diri kita tidak bisa, tidak wajib melakukan, ketika kita tak risau dengan perbuatan-perbuatan dosa sepele ini, itu akan menyebabkan kematian hati. Karena kata Rasulullah, ketika kita melakukan dosa, dampak dosa itu bukan pada perut, bukan pada wajah, tapi pada hati. Nukitat fi qalbi nuqtatus sauda, muncul bintik-bintik hitam yang ada di hati. Karena itu orang yang banyak dosa itu keras hati, susah diberi nasihat. Kayaknya dia saja yang betul. A kata kita, dia lebih lagi A plus. B kata B plus. Itu orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Kalau kepada Allah saja dia berani, apalagi kepada manusia. Itu sebabnya selalu diingat-ingatkan, hati-hati dengan perbuatan dosa-dosa yang sederhana, yang sekecil-kecil ini. Tapi ada ulama mengatakan bahwa dosa itu tidak ada yang kecil, semuanya besar. Karena sekecil-kecil dosa kalau dihukum, besar juga jadinya. Andai kata manusia tahu, kata Nabi, hukuman yang paling rendah itu adalah, yang paling ringan, diletakkan di bawah telapak kakinya sebutir batu, lalu menggelegak otak, turun isi perut, pipi semua turun, tulang belulangnya pun habis. Kalau begitu model hukum itu nggak sepele, walaupun dosa itu sepele. Nah hadirin yang Allah muliakan, maka 5 hal ini perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari sifat-sifat orang yang merugi. Banyak sekali orang yang tidak menyadari hal itu di dalam kehidupannya, yang akhirnya di penghujung usia baru kemudian menyadari. Ada kalanya sempat bertaubat, ada kalanya juga tidak sempat bertaubat sama sekali. Maka menyadari dari awal itu jauh lebih baik daripada ketika berada di akhir-akhir kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya tidak bisa menyambungnya lebih jauh karena nampak saya cara pandang mata kita agak berbeda dari yang biasa. Sepertinya merenungi. Entah yang bagaimana direnungi saya pun tak tahu ini. Dari 5 poin tadi. Mudah-mudahan menjelang ke lift itu masih ingat nanti 5 poin itu. Karena penyakit menuntut ilmu ini diajarkan 5, itu lupanya 5,5. Apa tadi itu? Pokoknya bahaya. Apanya yang bahaya? Itulah. Tapi itu tidak berlaku mungkin di Bang Riau. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.